Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Rumah Bekas Tumbal. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila. Ya, nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran ya bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di tahun 2005, Pak Hamid baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan Pati dari seseorang pengusaha, yaitu pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari kompleks perumahan sebelumnya karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamid sendiri memiliki sebuah ruko, yaitu toko mebel. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari rumah untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahannya, Pak Hamid baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu Pak Hamid absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. Pak Hamid, tolong kesini Pak, teriak salah seorang tukang. Pak Hamid segera menghampiri sumber suara itu. Di sana 3-4 tukang melihat, sesuatu yang aneh dan mengerumuni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian itu terlihat sudah tidak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada di sini? Tadi nemunya di mana Pak? Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali. Di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana. Nggih Pak. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamid berharap ini hanya sebuah kebetulan saja. Waktu makan malam tiba. Bu Sri, istri Pak Hamid, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang, dan itu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamid tiba-tiba. Ah, yang benar kamu. Terus gimana Mas? Ya mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu. Tapi nggak bakalan ada apa-apa kan Mas? Pak Hamid terdiam sejenak, lalu kemudian memaksakan seulas senyum. Insya Allah nggak ada apa-apa. Ya semoga saja juga nggak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak, nanti mereka takut. Bu Sri mengangguk. Tidak lama kemudian kedua putrinya datang mengambil meja makan. Duk, duk, duk. Pak Hamid kemudian membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengaran. Sekali lagi ia mendengarnya bunyi itu. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang itu. Dugaannya tepat, suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamid memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi dengan secara batin, dengan apa yang ada di baliknya. Siapa kamu? Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema di sana. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya? Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pak Hamid mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamid benar-benar merasakan
ada entitas aura jahat yang meningkat dari sana. Dak! Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya hingga membuat Pak Hamid mundur beberapa langkah. Tidak lama kemudian tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan proses renovasi untungnya tidak menemui kendala yang berarti. Tidak, bukan karena memang tidak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamid lebih waspada dengan menghalau segala gangguan. Meski gangguan itu kecil, suatu hari, yaitu Nia, putri kedua Pak Hamid, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta Pak Hamid langsung mengantarkan Nia berobat ke klinik terdekat, sedang Bu Sri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya sebelum berangkat mengajar. Tidak lama kemudian, keduanya sudah pulang dari klinik. Gimana mas? Nia sakit apa? Cuman demam biasa kok. Disuruh nggak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya. Ya sudah kalau begitu, nanti ibu izinin di sekolah, ujar Bu Sri kemudian. Sebagai catatan, Bu Sri adalah seorang guru, yaitu guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Sri dipindah tugaskan ke Jawa tidak lama setelah Cika, putri pertamanya dilahirkan. Gak apa-apa ya Duk? Ya di rumah berdua sama Mbok Darmi. Nia kemudian mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Sri tidak tega harus meninggalkan anaknya untuk pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi ya mau bagaimana lagi, pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Nanti pas jam istirahat, tak tengokin ke rumah ya. Bu Sri mengelus kepala anaknya dengan sayang, lalu kemudian mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Sri sedikit lega. Untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang cukup dekat. Pukul 11 siang, Nia terbangun dari tidurnya. Badannya sudah lumayan enakan tapi masih lemas. Nia bosan kalau terus berbaring di ranjang. Akhirnya bocah berusia 8 tahun itu memutuskan untuk menonton televisi. Loh, Mbak Nia kok malah bangun? Tukur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. Iya Mbok, bosan kalau tiduran di rumah terus. Ya sudah kalau begitu, Mbok mau jemur baju dulu. Kamu butuh apa-apa? Ya, panggil si Mbok saja ya di belakang. Lalu wanita parubaya itu meninggalkan Nia seorang diri di ruang televisi. Sudah 1 jam Nia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya. Tidak lama kemudian sayup-sayup terdengar suara ayam. Nia menoleh mencari ayam itu, dan benar saja matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tidak jauh dari tempatnya berada. Loh, kok ada ayam? Nia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan juga samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya tetangga di sekitaran rumah juga tidak ada yang memelihara ayam. Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, Nia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. Hush, hush. Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. Loh, si Mbok? Nia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak, ucapnya dengan singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. Mbak Nia ngapain bawa-bawa sapu? Nia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Nia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju. Nia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi hingga di hari ketiga. Ayam hitam itu pun muncul kembali. Nia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi, panggil Nia setengah berteriak. Tidak ada sautan. Mbok. Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Nia seolah meresponnya. Nia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam legam,
jambul juga berwarna hitam, bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali mengedek ke kanan dan ke kiri. Sembari melangkah maju, Nia kemudian semakin membunyikan dirinya di balik kursi. "Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak." Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Nia begitu saja. Kontan saja Nia yang terkejut, menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Minggu sore tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamid. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan perempuan berbaur menjadi satu. Tiba-tiba bola ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. "Johan, ambillah bolanya. Kamu kan gagal menangkapnya." "Gak mau, kamu yang nendang kenceng, ya kamu yang harus ambil," tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus mengambil bolanya. Akhirnya, Cika, putri pertama Pak Hamid, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. "Ah, udah, tinggal ambil aja kok, ribut banget sih," tegas Cika. "Siapa yang mau ambil?" tanya si Johan. "Loh, ya kalian lah, kan kalian yang main bola." Mereka semua terdiam. "Ya sudah, biar aku saja yang ambil," tawar Cika tiba-tiba. Nita temannya langsung memegang lengan Cika untuk mencegatnya. "Jangan Cik, jangan ke sana. Emang kenapa?" "Itu, anu," Nita membisiki telinga Cika. "Rumah itu angker." Cika kemudian mengerutkan keningnya. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah kosong, namun tidak mendapati keganjilan apapun yang berada di sana. "Masa sih? Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana," bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Cika berdecak, "Nggak mungkin lah, lagian ini kan masih terang kok, masa iya ada setan?" "Ya sudah, terserah kamu saja deh." Cika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong yang sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput begitu sangat benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya Cika memutuskan untuk memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput agar lebih mudah mencari bolanya. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning menyembul di balik rumputan. Nah, itu bolanya. Cika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil, matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup dengan kencang manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja itu sepasang kaki tanpa badan, kaki buntung dari ujung kaki ataupun ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu pun tidak bergerak. Dengan hati-hati Cika mulai membungkuk mengambil bola. Kemudian terdengar suara srek, srek. Spontan Cika menoleh dan itu kosong, hanya rimbunan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi, namun kaki buntung itu sudah hilang. Tidak menunggu lagi, Cika langsung berlari sekejang-kejangnya meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, Pak Hamid terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing mencoba menembus ke dalam, bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tidak kasat mata, tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat yang tidak berpenghuni biasa pada umumnya. Tapi kenapa aura tersebut terasa sangat jahat dan pekat sekali? Segelas tercium bau anyir yang hanya saja tertutup bau-bauan yang lain. Seperti aroma menyan berbau dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah, yang menjadi masalah energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah. Hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat
antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tidak jarang kedua putrinya juga terkena imbasnya. Jika Dania juga sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamid hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah tersebut. Bahkan sekarang ia jadi jarang ke masjid karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Nia, anak keduanya, tentang kemunculan Ayam dan Mbok Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi-jadi. Karena ada energi negatif yang masih menempel pada Nia, mau tidak mau Pak Hamid meruat Nia tiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali lalu ditiupkan di ubun-ubun. Masalah kedua muncul setelah Cika juga melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya Cika ketakutan dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung tersebut. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berbeda tempat. Tidak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal yang serupa. Pak Hamid, kok ngelamun sendiri di sini sih, Pak? Awas, kesambut loh, Pak. Tegur Pak Rejo, salah satu warga kompleks. Dan ya, enggak, Pak. Saya cuma lagi mengamati rumah kosong yang berada di sebelah rumah saya. Pak Rejo ini kemudian melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamid itu bergidik ngeri. Emang rumah itu angker, Pak? Ya maklum, Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamid mengulas senyum. Bapak nggak takut apa? Nggak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamid menggeleng berpura-pura tidak tahu. Ya, gini Pak Hamid, bukannya saya menakut-nakuti atau bagaimana. Ini supaya lebih berhati-hati saja. Pak Rejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi gini, rumah itu lebih dari 10 tahun tidak ditempati. Warga sering melihat penampakan berada di situ. Oh ya? Iya, Pak. Ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang melihat pocong. Pernah juga Bu Isma, penjual gorengan, malam-malam melihat seorang bapak tua yang merokok di teras rumah kosong sendirian. Dia memang orang pikun karena perawakannya sudah tua sekali. Pas mau disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela. Wah, ramai juga ya, Pak. Canda Pak Hamid. Iya, ngeri, Pak. Pernah ada satu kejadian, ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 maling tersebut ternyata bersembunyi di sana. Tidak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong. Terus gimana, Pak? Saat ditemukan kondisi mereka cukup menyedihkan. Salah satunya bibirnya miring ke kanan dan tidak bisa balik. Yang satu tidak bisa lihat, tapi masih hidup. Ya masih hidup, Pak. Lalu ya didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, ya memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah. Kemudian disembuhkan kedua-duanya sama si orang pintar itu. Sebelum dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu kemudian diinterogasi oleh warga. Mereka pun menceritakan saat bersembunyi di rumah kosong, mereka mengalami hal-hal yang sangat-sangat mengerikan. Puncaknya ada sesuatu tidak kasat mata yang menamparnya keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas. Makanya tidak bisa lihat apa-apa. Pak Hamid kemudian mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Rejo. Iya, ada satu lagi. Kata yang sering lewat sini, mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamid mengerutkan dahinya. Bayi? Malam itu Bu Sri harus tidur sendirian karena Pak Hamid tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis makelar ya memang Pak Hamid tidak bisa pulang beberapa hari. Pak Hamid sendiri juga menyambi profesi menjadi makelar selain usaha toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang merah, jual beli tanah, kendaraan bermotor, dan barang antik, dan lain-lain sebagainya.
Pak Hamid memang tipe pekerja keras, tidak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu. Prinsipnya adalah jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka ke 9 pintunya? Meskipun berasal dari keluarga berada dengan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamid tidak jumawa bermanja-manja. Karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Bu Sri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya untuk rehat. Bu Sri mulai merebahkan tubuh di atas kasur. Baru sejenak memejamkan mata, lalu membuka mata kembali karena merasa ada sesuatu yang berat menindihnya. Dan benar saja ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dada. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah. Kemudian menunduk menatap Bu Sri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut yang menganga lebar. Bu Sri kaget, bukan main. Berusaha bergerak namun tidak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih sampai Bu Sri tidak bisa bernafas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya tersengal-sengal, ingin sekali berteriak namun tidak bisa. Bahkan melafalkan doa-doa pun tidak mampu berkata. Bu Sri mengucapkan istighfar dalam hati dengan terbata-bata, entah saat itu rasanya berada di ambang hidup atau mati. Makin lama udara yang dihirup tidak ada lagi. Mak, Nia tidur di sini ya? Bu Sri terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya, tidak mau kehilangan oksigen lagi. Badannya dingin namun berkeringat, ia menoleh memeluk Nia. Ia pun terheran-heran menatap kondisi ibunya seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer. Makasih nak, makasih, ucap Ibu Sri terbata-bata sebentar. Bu Sri baru saja mengalami ketindihan. Untung saja Nia saat itu datang ke kamar dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Sri bergerak lagi. Gerimis hujan terdengar turun. Tetesan airnya berdetik jatuh ke atap rumah menghasilkan irama rintik di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin, berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan Ibu Sri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak. Kali ini wanita itu jongkok dan semakin mendekatkan wajahnya. Dari mulutnya yang menganga keluar lendir hitam yang berbau sangat menyengat. Lagi dadanya dihimpit kuat-kuat, rongga paru tidak bisa dimasuki oksigen. Bu Sri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Sri tidak mampu berucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil ia kumamkan dengan susah payah. Allah, Allah, ya Allah. Lafal itu yang berhasil membuat jari telunjuknya bisa bergerak. Bu Sri terjaga dengan nafas tidak beraturan. Ini sudah yang keberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu. Tiap suaminya tidak tidur di rumah, Pak Hamid selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur. Jangan sampai lupa berdoa. Tapi ya namanya juga kan manusia, lupa pasti pernah menginggapinya. Di saat lengah seperti itu, Bu Sri pasti mengalami ketindihan. Dan makhluk yang menindihnya selalu sama, sosok wanita tua berwajah rusak. Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak itu. Stres aku mas lama-lama, ngajar sampai gak bisa konsen. Kalau Bu Sri pada suaminya, matanya berkaca-kaca. Pak Hamid memandang istrinya tidak tega. Bukan tidak pernah berbuat apa-apa, Pak Hamid sendiri susah menemukan kebenaran dan juga keberadaan wanita berwajah rusak itu. Dia berada di rumah dicari, bahkan dipancing pun sosok itu tidak berani menampakkan diri. Tapi ya kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus? Pak Hamid mulai kesal. 3 minggu setelahnya, Pak Hamid kembali pamit tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi kulak barang mebel di daerah Jepara. Bu Sri benar-benar sedikit khawatir, karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini. Tapi Pak Hamid berusaha menenangkan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa.
Pusri memaksakan seulas senyum sembari mengangguk, lalu mencium takzim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir, membiarkan bulan terlihat penuh, tidak menghalangi sinarnya. Di saat yang sama, Pak Amit terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan tepat di depan kamarnya. Ia kemudian menyeret sesuatu tidak kasat mata untuk menjauh. Wanita berwajah rusak itu mencoba menahan tali gaib yang menjerat lehernya. Terlihat marah namun kalah. Iya, Pak Amit tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi lalu diam-diam kembali di malam yang sama. Rencananya telah berhasil untuk menangkap si wanita berwajah rusak yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu memohon untuk dilepaskan. Namun, Pak Hamid tidak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Nah, nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel ini ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.